Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan saya muliakan. Apa kabarnya ayahanda dan ibunda? Alhamdulillah. Semoga ayahanda dan ibunda senantiasa diberkahi oleh Allah dalam kehidupan, di dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam ilmu dan amal. Dan kita semua Allah wafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Dan Allah mudahkan kita di alam kubur nanti, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan pelajaran akidah saya di masjid ini sebagaimana yang diminta oleh pengurus kepada saya. Dan saya mengingatkan bahwa pada pertemuan bulan yang lalu saya telah menyampaikan bahwa para ulama di dalam penyampaian ilmu mereka agar kaum muslimin umat ini faham tentang agama mereka, mereka membuat kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah itu kita bisa memahami agama kita. Sebagaimana di dalam ilmu baca Quran ada ilmu qiraah, tajwid, makharijul huruf dan seterusnya. Di dalam ilmu bahasa Arab juga ada nahwu, shorof dan sebagainya. Maka di dalam ilmu tauhid, para ulama juga agar kita faham tentang tauhid itu, mereka membagi tauhid itu, ada yang membaginya menjadi 3 bagian agar kita faham tentang hal itu. Dan saya pada pertemuan bulan yang lalu telah menyampaikan, yakni tauhid yang pertama, tauhidur rububiyah, yakni mentauhidkan Allah di dalam apa yang menjadi pekerjaan Allah, yakni menghidupkan, misalnya mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Yang kedua, tauhidul uluhiyah, yakni kita mentauhidkan Allah di dalam pekerjaan kita, yakni kita sujud, ruku, berkurban, menyembelih hewan, berzikir, berdoa, istighozah, isti'anah, dan segala macam peribadatan itu kita tujukan hanya kepada Allah.
dan itu tauhid uluhiyah. Oleh karenanya, izinkan pada kesempatan ini Ananda melanjutkan pembahasan kita yang ketiga, yakni pembahasan tentang tauhid asma dan sifat. Bahwa kita kaum ahlu sunnah wal jamaah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, baik itu nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita tidak mentakwilnya. Al-Walid bin Muslim, beliau pernah bertanya kepada Al-Imam Malik bin Anas, juga kepada Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Lais bin Sa'ad, dan Al-Imam Sufyan As-Sawri rahimahullahu ta'ala. Yakni dia bertanya tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah itu. Maka semua mereka itu, para ulama, mereka semua menjawab, amirruha kama ja'at bila kaifa. Kata para ulama itu, perlakukanlah sifat-sifat Allah itu secara apa adanya, dan jangan engkau persoalkan. Yakni maksudnya, jangan engkau tanya bagaimana sifatnya itu. Al-Imam Asy-Syafi'i juga beliau pernah berkata, amantu billah wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillahi 'ala muradi Rasulillah. Kata Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa-apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di kitab beliau Lumatul I'tiqad. Ada lagi seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, manhaj salaf dan para imam ahlu sunnah wal jamaah mengimani tauhid asma dan sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya itu, dan telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi Allah, tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Ini mungkin bagi sebagian kita agak berat ya kajian pagi ini barangkali ya, tapi saya yakin tidak. Jamaah di sini sudah terbiasa ya
karena jadwal pengajian di sini padat sekali ya. Insyaallah paham. Jadi di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Quran, yang disebutkan dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para ulama mereka memahaminya tanpa tahrif. Apa makna tahrif itu? Makna tahrif itu yakni tidak merubah lafaz nama dan sifat itu, dan tidak merubah maknanya atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Apa itu taktil? Taktil itu yakni tidak menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah. Kemudian tanpa takyif. Apa itu takyif? Takyif itu yakni menerangkan keadaan yang ada padanya sifat itu, atau mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu, bagaimana Allah itu istiwa itu. Itu kaum muslimin tidak bertanya bagaimananya itu, ya. Lalu hakikatnya itu begini begitu, tidak. Dan hal itu tidak boleh dilakukan, karena itu berarti kita berbicara tentang sifat yang juga berbicara tentang zat Allah. Sebagaimana kita mengakui Allah itu memiliki zat, tetapi kita tidak mengetahui hakikatnya bagaimana. Kita hanya mengimaninya. Begitu pula sifat-sifat Allah itu. Allah lah yang mengetahui hakikatnya itu. Kemudian yang keempat, tanpa tamtsil. Nah, tamtsil ini sama dengan tasbih ya, yakni kita tidak mempersamakan atau menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat kita makhluknya. Jadi sekali lagi, menetapkan tanpa tamtsil, ya, tanpa menyerupakannya, menyucikan Allah tanpa taktil, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Ini ada di surah Asy-Syura ayat 11. Jadi di ayat ini lafaz laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ini ayat membantah mereka. yakni Allah itu tidak sama dengan makhluk. Sedangkan lafaz wa huwas samiul basir, dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, nanti ada pembahasannya. yakni ada orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah itu. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, oleh karenanya di dalam i'tiqad kita kaum ahli sunnah wal jamaah dalam masalah sifat Allah dan itu didasari atas dua prinsip. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita sucikan dari semua
nama dan sifat yang kurang, yakni yang rendah secara mutlak. Apa itu? Misalnya ngantuk, mengantuk, tidur. Nah, Allah tidak memiliki sifat itu. Ini mutlak, harus kita hilangkan. Ya, karena ini merupakan sifat kekurangan secara mutlak. Kita ngantuk, kita tidur. Ayah anda ngantuk gak? Hah? Ngantuk? Ngantuk ayah anda? Iya, ngantuk kita. Namanya makhluk. Hanya Allah yang tidak ngantuk, tidak tidur. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah kita sucikan dari lupa, sifat lupa, lemah, capek, bodoh, mati dan yang lainnya, yakni segala sifat-sifat kekurangan yang mutlak. Yang kedua, ini kaidah ya, ingat-ingat ini ayahanda ibunda ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat yang sempurna. Yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Dan tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah dalam sifat-sifat itu. Nah, ini ya. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dan tidak menyelewengkan kalam Allah Subhanahu wa taala dari yang sesungguhnya itu. Dan tidak menanyakannya kita itu bagaimana sifat itu, dan tidak menyamakannya dengan sifat makhluk, sifat kita. Oleh karenanya kesimpulannya, kita Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun juga. Ya. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Jadi Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Karena yang demikian itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang lebih tahu akan dirinya dan lebih tahu yang selain dirinya. yakni kita ini Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Dialah yang lebih benar firman-Nya, lebih baik kalamnya daripada seluruh makhluk. Kemudian para rasul, orang-orang yang jujur, siddiq, yang membenarkan sabda-sabda Rasul. Ini berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah apa yang mereka tidak tahu. Makanya Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan itu. Jadi karena ada orang-orang yang berkata tentang sifat Allah yang mereka enggak tahu. Ini Allah menegur mereka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka sebut itu, katakan itu. Wassalamun alal mursalin, dan selamat sejahtera untuk para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.
Jadi di ayat ini, di surah As-Saffat ayat 180 sampai 182 ini, Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasulnya. Ya. Kemudian ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, ada kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa kita fahamkan, ya. Sifat-sifat yang disebutkan Allah tentang dirinya itu ada dua. Saya ulangi. Sifat-sifat yang disebutkan Allah tentang dirinya itu ada dua. Pertama, sifat subutiyah. Apa itu? Yakni setiap sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Quran, yang disebutkan Rasul di dalam sabda beliau, ini sifatnya sempurna. Tidak ada yang menunjukkan sifat kurang atau tercela. Nah, kita kasih contoh. Ada yang namanya hayah, yakni hidup. Ada yang namanya sifat ilmu, yakni Allah Maha mengetahui. Ada yang namanya qudrah, yakni berkuasa. Ada yang namanya istiwa. Ada yang namanya istiwa alal arash, ada yang namanya nuzul, yakni turun. Ada yang namanya wajah. Ada yang namanya yadu, tangan, dan lain-lain sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat ini, sifat-sifat Allah ini wajib kita tetapkan benar-benar sebagai milik Allah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah berdasarkan dalil naqli, yakni Al-Quran dan Sunnah, hadis, dan dalil akli. Nah, ini kita ngaji, ya. Kita minum dulu, silakan Anda. Sudah ya Anda? Wah, lana habis dulu. Tinggalan saya betul. Nah, kita lanjutkan. Sifat-sifat subutiyah ini bisa dibagi lagi menjadi dua macam. Ada yang pertama sifat zatiyah. Apa maknanya itu, Ustaz? Sifat zatiyah itu adalah sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat yang tetap ada pada diri Allah? Hayah, tadi sudah kita bilang, hidup. Kalam, yakni berbicara. Sami', yakni pendengaran. Basar, penglihatan. Yakni izzah, kemuliaan, perkasa. Yakni kemudian hikmah, kebijaksanaan. Kemudian al-ulu, sifat tinggi, ketinggian Allah dari atas segala makhluk. Ya, dan semua sifat khobariyah tadi seperti saya sebutkan, yakni sifat wajah, sifat tangan, sifat mata, dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua ada sifat fi'liyah. Kalau tadi sifat zatiyah, yakni ini sifat terikat dengan masyiah, yakni kehendak Allah. Seperti istiwanya Allah di atas arsy. Ini sifat fi'liyah. Kemudian sifat nuzul, yakni turunnya Allah ke langit dunia ini. Ada hadis yang ayahanda ibunda sudah pernah dengar, kan?
bahwa Allah itu setiap sepertiga malam yang akhir dia turun ke langit dunia. Yakni dia mengampuni dosa-dosa orang yang minta ampun kepadanya, dan dia mengabulkan doa orang yang minta kepadanya. Ini kita memahaminya bahwa Allah betul-betul nuzul, turun ke langit dunia. Tapi kita tidak menanyakannya. Tadi ingat tadi, bagaimana Allah turun itu gak kita tanya, gak boleh ditanya. Dan tidak boleh kita samakan turunnya Allah itu seperti kita turun. Bagaimana kita turun? Kita turun dari tangga dan dari tali. Tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita hanya mengimani ya nuzul, turun ya turun. Ini ada subhat di sini. Ustadz bilang kan ada hadis Allah itu turun sepertiga malam yang akhir. Betul ayahanda pernah dengar hadis itu? Nah, sepertiga malam akhir itu kan ada terus setiap waktu. Ya kan? Misalnya sekarang sudah habis sepertiga malam akhir di kita di Bengkulu. Tapi mungkin di tempat lain itu sepertiga malam, ya kan? Paham sampai sini ya? Berarti Allah itu turun naik. Ini gimana jawabnya subhanallah? Jawabannya adalah Anda sudah keliru. Kenapa? Berarti Anda sudah menyamakan sifat nuzul atau sifat turun Allah itu sama seperti kita. Padahal tadi kaedahnya kita udah bilang sifat Allah itu berbeda dengan kita. Hanya namanya sama, tapi hakikatnya beda. Allah turun, ya turun, tapi berbeda dengan kita turun. Sama seperti Allah itu ada. Kita ada nggak? Ada kita nih. Tapi adanya Allah itu beda dengan adanya kita. Adanya Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Sedangkan kita ini, adanya kita ini ada awal, ada akhir. Sama seperti. Jadi turunnya Allah ke langit dunia itu ya secara hakiki, bukan seperti yang dikatakan oleh mereka turunnya rahmat Allah. Ini zat Allah itu turun secara hakiki. Tapi kita tidak tahu bagaimana turunnya itu. Bagaimana secara Allah turun itu nggak boleh kita samakan dengan kita, nggak boleh kita serupakan dengan kita, nggak boleh kita tanya bagaimana. Sama seperti kita tahu keistimewaan Al-Fatihah. Betul? Ayahanda pasti sudah pernah mendengar hadis bahwa setiap kita membaca surah Al-Fatihah itu, apalagi di dalam sholat, Allah menjawab setiap ayat yang kita baca itu. Pernah bacanya ayahanda? Yani ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hamdani abdi, kata Allah, hambaku haminadi abdi, hambaku sudah memujiku. Terus seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab lagi, hambaku sudah menyanjungku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan bagiku untukku dan bagi hambaku, yakni apa yang dia minta. Itu Allah jawab. Nah, setiap saat ada orang yang baca Al-Fatihah, apalagi dalam sholat. Kalau kita memahami jawaban Allah itu seperti kita menjawab orang, tentu kita nggak bisa memahaminya. Kenapa? Karena Allah itu berbeda dengan kita. Jadi ini kaidah ya. Jadi sifat fi'liyah itu terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
satu sifat bisa dia jadi sifat zatiyah, fi'liyah. Jadi kedua-duanya itu, yakni ditinjau dari dua segi, yakni pokok atau asal dan perbuatannya. Sifat, misalnya sifat berbicara, kalam, apabila ditinjau dari segi asal atau pokoknya, kalam itu sifat zatiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan dia selamanya disifati dengan sifat berbicara. Makanya kita sering mendengar para ustadz atau penceramah, qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dia disifati dengan berbicara itu, ya. Tetapi kalau ditinjau dari segi satu persatu terjadinya kalam itu adalah sifat fi'liyah, karena dia terikat dengan maksiat atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni dia berbicara apa saja yang dia kehendaki dan kalau dia menghendaki. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kemudian yang kedua, ya, sifat yang kedua yakni salbiyah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya itu. Yang kedua sifat salbiyah. Apa itu? Yakni setiap sifat yang dinafikan atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya yang dia sebutkan di dalam Al-Qur'an atau sabda Rasul. Seperti sifat maut, yakni mati. Ya, karena itu sifat kekurangan. Naum tadi sudah kita sebut di surah, di ayat Al-Kursi, ya, tidur. Allah juga dinafikan dari sifat jahal, bodoh, lemah, capek dan seterusnya. Ini sifat wajib kita tolak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam tauhid asma dan sifat ini ada orang-orang dan kelompok yang menyimpang. Jadi ada penyimpangan di dalam asma dan sifat Allah ini. Yang pertama, ada orang yang menggunakan nama Allah untuk Tuhan buatannya. Seperti orang-orang musyrik zaman Nabi. Mereka memakaikan Tuhan-Tuhan mereka dengan nama-nama Allah. Padahal yang berhak menyandang nama itu hanya Allah. Apa itu, Ustaz? Misalnya ada patung yang dikasih nama orang musyrik Mekah itu, jahiliyah itu, dengan nama Al-Lata. Itu berasal dari lafaz ilah. Ada yang dikasih nama patung sembahan mereka itu Uzza. Itu berasal dari Al-Aziz. Mana nih Ustaz Faisal Abdul Aziz? Sudah datang ya? Al-Aziz. Ada kasih nama Manat. Jadi ada berhala orang kafir Quraisy itu kasih nama Manat. Itu berasal dari nama Allah Al-Manan. Apa itu Al-Manan? Jarang dengar Al-Manan ya. Kalau Al-Aziz sering ya. Al-Manan itu yakni Maha Pemberi karunia. Ini penyimpangan dalam nama Allah. Yang kedua, menamakan Allah dengan nama yang tidak layak dengan kebesaran Allah.
seperti orang Nasoro, orang Nasrani. Mereka menamai Allah dengan Al-Abdu. Apa itu Bapa? Makanya kita dengarkan, ini kita ngaji ya. Ada istilah mereka itu apa? Tuhan Bapa. Ini penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah. Karena apa? Kalau kita memberi nama Allah dengan Tuhan Bapa, berarti konsekuensinya mengharuskan ada Tuhan apa? Ma, ada Tuhan Ibu. Atau makanya mereka sebut juga akhirnya apa? Tuhan Anak. Dan ini pasti bertentangan dengan akidah kita. Ayatnya kita hafal. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diberanakan. Ini surah Al-Ikhlas ini. Ikhlas itu surat tauhid. Makanya namanya ikhlas. Mukhlishina lahuddin, lurus, jauh dari kemusyrikan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surah sebesar-besar surah membantah orang-orang yang mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan ada. Ini adalah sepertiga dari Al-Quran kata Nabi. yakni surah Al-Ikhlas. Jadi ayahanda kalau sudah membaca surah Al-Ikhlas berarti sudah membaca sepertiga. Jadi ada sahabat Nabi itu yang setiap dia baca surah, dibacanya juga surah Al-Ikhlas waktu sholat. Ditanya itu si fulan itu, ya Rasulullah dia baca surah Al-Ikhlas terus. Padahal dia sudah baca surah yang lain. Dipanggil Nabi, kenapa kau baca surah Al-Ikhlas itu terus? Aku cinta ya Rasulullah, aku suka dengan surat ini. Kata Nabi, seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Yang ketiga, penyimpangan dalam nama dan sifat Allah ini, yakni menyifati Allah dengan hal-hal yang menunjukkan kekurangan. Contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu ayahanda, ibunda dan saudara-saudariku rahimakumullah, mereka berkata Allah itu fakir, yakni Allah itu butuh dengan makhluk. Mereka berkata bahwa Allah itu capek, dia butuh istirahat. La haula wala quwwata. Jadi di dalam keyakinan orang Yahudi, setelah Allah menciptakan alam selama 6 hari, maka Allah merasa capek, letih. Ini penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah. Bahkan ini sebesar-besar kesesatan. Karena Allah itu tadi sudah kita bilang, Allah itu maha perkasa, Al-Aziz. Dia tidak, kita yang capek itu. Yang keempat, penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah itu menolak makna dari nama-nama Allah dan mengingkari hakikatnya. Jadi mereka meyakini hanya nama saja, hakikatnya enggak ada. Jadi kalau mereka meyakini Allah As-Sami, Allah itu enggak dengar, hanya namanya aja sama. Ada pemahaman orang-orang kelompok seperti itu. Al-Basir, Allah itu enggak basir aja, enggak melihat. Yang kelima, menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Ya, jadi mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah, tapi dia samakan sifat itu dengan sifat makhluk. Ini disebut dengan musabihah. Ya. Nah, yang keenam, menolak atau mengingkari secara total atau sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini kelompok ini disebut dengan Jahmiyah
Mu'tazilah dan seterusnya. Ada beberapa, kalau saya sebutkan di sini tentu banyak sekali ya penyimpangan dalam nama dan sifat Allah itu. Ada yang sering terjadi di kita ini, misalnya dalam pemberian nama dengan memakai nama Allah. Ini sering salah atau menyimpang sebagian kita. Misalkan nama tempat. Apa contoh? Misalnya masjid. Nah, jadi ada sebagian kaum muslimin itu yang sebenarnya keliru memberi nama masjid itu, diberi nama Masjid Ar-Rahman. Itu keliru. Karena kalau nisbat, yakni penyandaran kepada Ar-Rahman, yakni Allah, itu harus diberi nama Baitur Rahman, seperti nama masjid ini. Ini betul. Tapi ada masjid berarti dekat rumah saya di Simpang 4 Pantai itu, Masjid Ar-Rahman. Kami sudah berapa orang ustaz kasih tahu, tapi ya itu salah. Sama seperti nama orang. Nama orang itu harus ditambah di depannya apa? Abdul. Jadi kalau dikasih nama Rahman, jadi Abdul apa? Abdul Rahman. Gitu. Ini termasuk kesalahan atau penyimpangan di dalam pemberian nama apa? Memakai, menisbatkan nama Allah. Nah, ini perlu diluruskan. Kalau saya lebarkan lagi pembahasan ini, ibunda sekalian, memang sebagian kita sudah keliru. Jadi sebagai orang tua ngasih nama anak, sebagian kita memang kurang tepat atau mungkin salah dalam memberi nama anak itu, karena mungkin nggak paham, nggak tahu. Ada anak dikasih nama Dewa, Dewi, Indra, Wisnu, Brahma. Ayah anda tahu nggak nama-nama siapa itu? Nama siapa? Nama-nama berhalanya orang Hindu. Dewa, Dewi, Wisnu. Ini saya enggak, ini pelajar, kita nama belajar kan. Makanya kata Rasulullah, nama yang terbaik itu Abdul Rahman, Abdul Rahim. Siapa yang nama Abdul Rahman? Sebaik-baik nama kata Rasulullah, Abdul Rahman. Makanya harus sama kelakuan dengan karena ada juga namanya Muhammad tapi nyolong sendal. Ini intermezzo. Jadi ada kita salah memberi nama. Sebagian orang dulu itu ngasih nama anak tuh, saya ini benar-benar tetangga saya waktu saya kecil. Ada nama anak dikasih nama Pengki. Kenapa anaknya dikasih nama Pengki? Pengki tahu ya, alat untuk serok sampai. Dia bilang bapaknya cerita begitu anak dia lahir itu benda yang pertama kali dia lihat itu apa? Pengki. Dikasih nama Pengki. Nah, ini kita harus belajar nih kaidah-kaidah dalam memberi nama Anda. Gak boleh kita memberi nama bukan nama manusia. Makanya keliru ada orang ngasih nama anak Jibril. Jibril itu bukan nama manusia, nama malaikat. Memang ada nama malaikat yang dipakai nama manusia ada. Misalnya Malik, nah itu ada. Itu kita perlu bab khusus belajar itu. Tapi ada yang dia itu dipakai nama malaikat saja. Paham ya sampai sini? Ada yang namanya itu gulu berlebihan. Sebenarnya itu bukan nama, itu gelar, tapi dijadiin nama. Misalnya apa? Saifullah. Ada yang namanya Saifullah sini? Lah balik. Saifullah itu bukan nama, itu gelar. Apa itu saif? Saif itu pedang. Berarti Saifullah itu pedang Allah. Itu gelar yang dikasih oleh Rasulullah kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu setiap perang tidak pernah kalah. Khalid bin Walid
Saifullah, pedang Allah. Dia nggak pernah kalah sampai dulu para sahabat nyebut-nyebut Khalid hebat, dipuja. Langsung ini bahaya ini kata Khalifah Umar, bahaya nih nanti orang berlebih-lebihan terhadap Khalid. Langsung diberhentikan oleh Umar Khalid. Ini bahaya, yakni pengkultusan individu. Lihat Islam. Langsung nggak boleh berlebihan terhadap seseorang. Langsung diberhentikan dari panglima oleh. Lalu Khalid apa dia baper kayak kita diberhentikan dari enggak. Khalid tetap ikut perang tapi jadi anak buah. Lalu ada yang nanya, "Ya Khalid, kenapa engkau tetap mau berperang? Padahal kau tidak jadi panglima lagi, kau jadi anak buah." Apa jawaban Khalid ayahanda? Apa ayahanda jawaban Khalid? Kata beliau, "Aku berperang itu karena Allah, bukan karena Umar." Subhanallah. Aku perang itu bukan karena Umar. Jadi nggak peduli aku mau jadi panglima. Lihat ini kekokohan Khalid, Saifullah. Jadi Saifullah itu termasuk nama-nama yang Islam, ada nama istilah Islamnya, ada dinnya. Misalnya Samsuddin, ada yang nama Samsuddin. Samsuddin itu bukan nama, itu gelar. Itu Samsuddin itu cahaya agama. Itu gelarnya salah satunya, ingatkan saya Prof kalau itu gelarnya Imam Ghazali salah satu. Beliau itu Samsuddin, cahaya agama, dia penerang. Ada Komaruddin. Kalau Samsuddin itu matahari, Komar itu bulan. Itu sebenarnya bukan nama. Ada lagi perempuan nih, nama yang Bulu kalau itu sebenarnya bukan nama tapi gelar. Khairun Nisa. Itu bukan nama, itu gelar. Siapa itu? Sebaik-baik wanita. Siapa itu? Khadijah, Aisyah, istri-istri Nabi, Fatimah, anak Nabi, Maryam. Siapa lagi? Nah, itu jadi sebenarnya itulah tadi itu kita memang banyak yang perlu kita luruskan itu. Itu sebenarnya bukan nama, tapi dipakai nama yang digelar. Makanya kadang nggak cocok. Khairun Nisa, sebaik-baik perempuan, tapi kelakuannya kayak itu tadi. Kadang nggak cocok. Padahal ayah ini kayaknya menarik ini. Mengenai nama ini katanya doa dari orang tua. Jadi dia tidak tahu misalnya Khairun Nisa, perempuan yang baik. Dan dia berharap anak ini menjadi perempuan baik. Jadi maksud saya keliru atau tidak? Karena sering juga saya dengar dari Ustaz itu pada waktu akikah kan berilah nama kepada anakmu dengan berupa doa atau apa. Nah kalau misalnya seperti contoh Indonesia tadi, salah bagi lakukan itu. Pertama, saya jawab ya. Pertama, orang tuanya nggak salah karena punya niat yang baik. Yang kedua, karena beliau belum tahu. Yang kedua, kalau jujur kita sebagai doa, kita tambahkan di belakangnya amin, khairun nisa, amin, ya, misalnya. Karena kalau khairun nisa saja, itu berarti sudah penetapan sebaik-baik perempuan. Paham sampai sini ayahanda? Jadi kalau mau jujur memang doa. Jadi doa itu, nama itu adalah doa. Saya belum tahu ada dalil khusus Nabi bersabda nama itu adalah doa. Saya belum tahu. Tolong ingatkan saya. Tapi mendoakan anak menjadi anak yang baik, yang soleh itu ada. Paham sampai sini ayahanda? Jadi saya tidak menyalahkan orang tua yang memberi nama anaknya seperti semisal nama yang saya sebutkan tadi. Tidak saya salahkan. Kenapa? Karena niat dia baik. Karena dia belum tahu saja. Makanya nama-nama yang
Baik dia Rasulullah tersebutkan dia di hadis itu, baik Abdurrahman, Abdurrahim, kemudian nama-nama nabi, kemudian nama-nama sahabat gitu ayahanda. Dan kita itu saya jelaskan nih, kalau memang nama-nama yang masuk ke musyrik berhala, saya menganjurkan lebih baik walaupun tidak dirubah secara administrasi. Misalnya KTP, akta, itu tentu menyulitkan. Minimal dirubah secara panggilan. Misalnya namanya Wisnu, ya nggak usah lagi lah dikasih nama, dipanggil Wisnu. Misalnya namanya Brahma, nggak usah lagi panggil Brahma, panggil Dewa, Dewi. Nah, jadi cara kita sampai situ paham ya dah. Jadi kita tidak menyalahkan orang tua yang sudah memberi nama, tapi untuk lain kali kita kasih nama anak itu sesuai dengan nama manusia, sesuai dengan kaidah-kaidah yang kalau dia menyandarkan dengan Allah, itu ingat tadi. Saya di Bengkulu banyak sekali, misalnya contoh Masjid Ar-Rahman itu ada berapa saya lihat. Itu keliru sebenarnya. Harusnya Baitur Rahman. Wallahu taala. Ada lagi yang ingin Fadhal saya. Enggak dengar saya. Kita ini agak menggema. Begini. Maaf. Istighfar dan nama Allah. Saya ulangi ya. Tentang istighfar, sifat dan nama Allah. Ya. Sifat dan nama Allah itu apakah ada perbedaan atau tidak? Dilihat dari satu sisinya, sisi pembahasan nama dan sifat itu. Ada nama itu yang sama dengan sifatnya, tapi hakikinya nama dan sifat Allah itu sama. Jadi kalau nama Allah itu Ar-Rahman, maka sifat Allah itu Ar-Rahman. Sifatnya nama Allah itu Ar-Rahim, maka sifat Allah itu Rahim. Gitu. Jadi tidak bisa. Makanya tadi itu salah satu penyimpangan orang dalam nama Allah itu adalah dia mengakui nama tapi tidak mengakui sifat. yakni dia mengatakan Allah itu As-Sami, tapi Allah itu tak mendengar. Dan secara akidah sebenarnya orang-orang yang melakukan maksiat terhadap Allah secara tidak langsung berarti dia sudah mengingkari Allah itu As-Sami Al-Basir. Betul ayahanda? Padahal Allah itu maha melihat, maha mendengar. Kalau kita betul-betul yakin Asmaul Husna, ini pembahasan luas lagi, yakni As-Sami Al-Basir, Allah maha melihat, maha mendengar, kita tidak akan berani melanggar atau maksiat kepada Allah walaupun orang tidak nengok. Paham sampai sini? Ini makna dari kita memahami asma dan sifat Allah. Nanti kita akan lanjutkan Kando. Itu ada pembahasan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Jadi orang-orang yang nyogok untuk pilkada, kok jadi ke situ? Ini perlu saya jelaskan. Walaupun orang nggak melihat, jadi sebenarnya dia sudah menuduh Allah itu tidak melihat. Padahal Allah maha melihat. Apabila kamu berdua, kata Allah, maka Allah yang ketiga. Apabila kamu berempat, maka Allah yang kelima. Yakni
Tidak ada tempat yang Allah tidak mengilmu, mengetahui. Ini sebenarnya hakikat dari kita mengimani asma dan sifat Allah. Yani kita semakin ihsan merasa diawasi. Terima kasih pertanyaan itu. Sebenarnya butuh pembahasan khusus, yakni bab asmaul husna. Cukup? Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.